Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, di ujung telepon kami telah terhubung dengan Ustaz Mardani Alisera, praktisi wakil rakyat yang sedang berjuang di lembaga parlemen kita, memperjuangkan ideologi yang sedang mengalami ujian berat. Assalamualaikum Ustaz Mardani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsan. Bagaimana sehat di Syawal ini, Ustaz ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu, keluarga semuanya. Amin. Ustaz Mardani, Anda sebagai wakil rakyat di parlemen dan juga dunia sedang diuji dengan pandemi yang dibarengi dengan istilahnya itu kalau di Palestina ada perampokan teritorial, di India ada perampokan demokrasi ketika koran tidak boleh diedarkan, di Amerika ada rasialisme. Nah, di Indonesia nampaknya ideologi pun sedang diuji. Nah, apa yang Anda bisa terangkan kepada rakyat, paling tidak pendengar Radio Silaturahim, atas kejadian yang ada sekarang ini? Lebih-lebih masalah rancangan undang-undang HIP yang sedang mengalami ujian sekarang. Bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim, Bang Ihsan dan pendengar dan pemirsa Rasil. Sebetulnya Allah sudah mengingatkan ya, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah akan mempergilirkan hari di antara manusia ya, hari-hari. Artinya dunia nggak akan sepi, Bang Ihsan. Kalaupun kita tidur di luar sana, dia akan selalu bergerak mencari kesetimbangannya ya. Ada mekanisme dari Allah Subhanahu wa taala akan terjadi selalu tesa, antitesa, sintesa ya. Misal di Amerika ya, Republik menang, Trump naik, maka Demokrat akan berusaha sebisa mungkin aksi reaksi ya. Begitu juga dengan di India ya, bagaimana BJP ini dengan segala dalam tanda kutip kanannya gitu, tiba-tiba sekarang diterima gitu. Nah, sama seperti di Indonesia, ketika kawan-kawan PDIP 2 kali menang, maka wajar teman-teman PDIP ingin mewujudkan salah satu mungkin cita-cita besar buat mereka, itu haknya mereka, mewujudkan marhainisme ya. Sehingga buat teman-teman PDIP ide besar bagaimana marhainisme yang memang Bapak bangsa kita Soekarno sudah sampaikan, pengen coba diterapkan. Tetapi memang ketika masuk ke dalam proses teknokrasi, dituliskan dan muncul Pancasila diperas jadi Trisila dan Ekasila, itu memang memutar balik memori umat Islam ya. Karena ketika pembahasan konstituante 1955 sampai 1959, ide Trisila Ekasila itu muncul, dan yang paling kuat mengangkatnya itu waktu itu Partai Komunis Indonesia ya. Karena dalam pandangan mereka ketika Ekasila itu menjadi gotong royong, itu mirip dengan cita-cita mereka sama rata dan sama rasa gitu. Jadi ini membuat memori kolektif umat kembali bersatu sehingga merespon dengan sangat luar biasa. Begitu Bang Ihsan. Iya. Bahkan hari-hari ini saya ingin dengar juga komentar dari Ustaz Mardani tentang Pancasila ingin digabungkan menjadi pelajaran agama. Apa komentar Ustaz Mardani? Nah, itulah pentingnya seluruh bangsa, khususnya umat, waspada ya. Ini efek dari kemenangan pemilu 2019 yang kemarin, Bang Ihsan. Ketika teman-teman menang, maka mereka ingin mencoba mewujudkan, karena kemenangan itu diwujudkan dalam bentuk target, program kerja, direkrutlah orang-orang. Ketika target, program kerja, dan orang-orang yang direkrut itu, quote and unquote,
merasa agama tidak perlu, makanya di Trisila diletakkan di peringkat ketiga, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian di Kementerian Diknas sekarang agama akan digabungkan dalam mata pelajaran Pancasila. Ya, itu memang bagian dari akal kumulatif, pengalaman kumulatif mereka yang menang sekarang gitu loh. Kalau saya melihat ke depan, Pak Ihsan, akan ada banyak pikiran-pikiran lain gitu loh. Beda kalau Allah izinkan yang menang dari kelompok yang memang paham ataupun misal lulusan pesantren, kemudian merasakan bahwa Indonesia ini ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Padahal sudah sangat tegas itu konstitusi kita, Bang Ihsan. Ini konstitusi kita yang sangat religius, ya. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Allah yang Maha Kuasa, bahkan di pasal 29 negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena dulu yang sangat mewarnai pembuatan konstitusi itu adalah kelompok yang berlatar belakang keumatan, yang berlatar belakang orang yang sangat paham. Hidup ini memang punya tujuan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sehingga pertarungan ini wajar. Politik itu mempengaruhi seluruhnya. Kalau menang politik, dia dapat mempengaruhi ekonomi, sosial, budaya, termasuk pendidikan. Kami akan selalu berusaha menjaga. Nah, sekarang teman-teman di Komisi 10 sudah mengangkat ini, ya. Bahkan kalau Bang Ihsan lihat, TVRI ini kemarin memutar filmnya Wiji Tukul gitu kan. Sebetulnya bagus sih Wiji Tukul, tukang beca ataupun dari kalangan bawah yang suka puisi tiba-tiba hilang. Di bab itu tidak kenapa, tapi muatan-muatan yang di dalamnya itu kami khawatirkan ada banyak pesan-pesan terselubung, sehingga kami juga protes ke Dewan Pengawas TVRI. Kenapa yang seperti ini? Hampir sama seperti beberapa tahun yang lalu Pak Jokowi itu tidak memutar pada 1 Oktober film G30 SPKI. Bahkan meminta agar dibuat film baru tentang G30 SPKI. Sehingga buat saya, ke depan semua umat harus selalu waspada. Ini efek dari kemenangan 2019 sekarang lagi coba diwujudkan, dan itu sah saja, Bang Ihsan, selama itu sesuai koridor konstitusi. Tugasnya kita bagaimana kita untuk menjaga agar tidak program-program itu mengganggu atau mengusik umat, bahkan nauzubillah menghancurkan umat. Begitu, Bang Ihsan. Iya. Ini jadi kita juga harus siap dengan rentetan berita-berita yang seperti bikin kita garuk-garuk kepala, termasuk mungkin ketika PKS meminta Polri menginvestigasi meningkatnya impor senjata baru-baru ini, Komisi 1 itu, apakah itu juga bagian dari sebuah pertanyaan, ada apa di balik ini sebenarnya? Ya, kita kan sebetulnya demokrasi kita berjuang maju, Bang Ihsan. BPS ingin menjadi lembaga independen yang mengabarkan seluruh perkembangan data dan statistik yang ada di negeri ini. Ketika di bulan Maret ada kenaikan hampir 7.000% gitu loh. Dari 2,5 menjadi 187 juta US dollar impor senjata, kemudian peluru dan peralatannya, maka BPS menyampaikan itu bagus. Seperti teman-teman Bank Indonesia selalu proyeksi pertumbuhan ataupun kondisi moneter kita. Ini sesuatu yang baik. Nah, yang tindak lanjutnya ini bagian dari akuntabilitas. Nah, kami karena melihat ini ada kenaikan, ada apa ini? Kita tidak suzon, tetapi minta untuk dijelaskan. Walaupun kalau diberi penjelasan wajar. Misalnya gini, memang setiap tahun kita harus membeli senjata atau menambah senjata. Kalau kami dua nih, Bang Ihsan. Satu, angkanya besar. Yang kedua, kenapa harus impor gitu loh. Karena Pindad sebetulnya punya kemampuan untuk memproduksi senjata. Kami sudah datang
dan bagus sekali kualitas senjatanya Pindad gitu. Gitu. Oke, terakhir Ustaz Mardhani Alisera, kepedulian Indonesia terhadap dunia, terutama Palestina, negeri yang pertama kali mengucapkan kemerdekaan, sampai-sampai seorang Ismail Haniah harus membuat surat terbuka kepada Indonesia. Bagaimana Ustaz Mardhani ketika perampokan Israel terhadap Palestina, peran Indonesia di sini? Kemarin saya dengar hasil dan langsung terinspirasi. Saya buat podcast ya. Malu kita dengan Boris Johnson ya. Perdana Menteri Inggris, bukan anggota OKI, bersuara keras mengecam penjajah Israel karena menganeksasi, kalau bahasa gampangnya merampok ya, tanah di tepi barat ya. Kita teriak-teriak akan mendukung kemerdekaan Palestina. Iya bullshit bahasanya gitu loh. Nggak ada guna kita merdekakan Palestina kalau tanahnya sudah tidak ada. Karena itu yang dilakukan oleh Israel dengan sangat sistematis, terstruktur dan masif mengambil tanah-tanah milik Palestina. Bahkan bukan cuma tanahnya Bang Ihsan. Saya dapat kesempatan beberapa waktu yang lalu mengunjungi Yerusalem, ketemu banyak warga Palestina sudah berpaspor dan berKTP Israel. Saya tanya kenapa? Karena memang menggiurkan tawaran perumahan, bantuan sosial, pekerjaan semua. Walaupun ada efeknya di sini, yaitu Partai Arab di dalam parlemen Israel itu ketiga, 15 kursi, besar sekali itu 15. Karena totalnya dia cuma 70 gitu loh. Sehingga buat saya proses ini kita harus bergerak. Saya sudah menyebutkan Pak Jokowi di kampanyenya minta mendukung kemerdekaan sekarang. Nah, saatnya usulkan resolusi PBB untuk menghentikan aneksasi Israel. Kita warga negara Indonesia siapapun, agama apapun, dimanapun, bantu Palestina. Karena penjajahan adalah satu yang harus kita lenyapkan dari muka bumi, itu amanat konstitusi kita. Jadi COVID-19 kah, pandemi kah, ekonomi berat kah, jangan pernah lupa mencintai Palestina. Begitu Bang Ihsan. Terima kasih Ustaz Mardhani. Kita pesan buat pendengar Radio Silaturahim, mungkin yang mau disampaikan Ustaz. Saya teringat ketemu dengan satu anggota parlemen dari Partai Buruh di Inggris. Umurnya 18 tahun, Bang Ihsan. Baru SMA udah jadi anggota parlemen. Saya tanya, gimana cerita? Dia bilang, saya pakai prinsip get angry and get involved. Marahlah, tapi terlibatlah. Ayo, buat semua. Ada pandemi yang angka dana recovery dari 405 naik ke 667. Kita harus awasi. Ada HIV. Yang lebih berat sekarang nih lagi jalan terus mengisah rancangan undang-undang Omnibus Law. Semua akan berjalan. Nah, marahlah tapi terlibatlah. Bagaimana terlibat? Dengar hasil, cari informasi yang benar, tanya para ulama. Nanti kalau ulama bilang kita demo, siap. Nanti kalau ulama bilang kita boikot, siap. Apa kata ulama? Apa kata habaib? Ikut, jangan diam. Ketika kita diam, sebetulnya kita sedang membiarkan masa depan kita dirampok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu, Pak. Terima kasih Ustaz Mardhani Alisera atas pencerahan pagi ini. Semoga Allah membawa keberkahan, dapat perlindungan kita punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir.